Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusri Arifandi mau menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia terbagi menjadi 3 kata, yaitu hak, asasi, dan juga manusia. Hak merupakan potensi, kepunyaan, dan juga kewenangan. Sedangkan asasi yaitu hal yang mendasar yang pasti dimiliki oleh seluruh manusia. Dan sedangkan manusia yaitu manusia yang hidup sejak dalam kandungan. Pengertian HAM yaitu potensi mendasar yang dimiliki manusia bersifat kodrati dan hakiki pada diri manusia sejak dalam kandungan agar dapat menjalankan hidupnya dengan baik dan terhormat. Karakteristik HAM ada 5, yaitu 1 kodrat, 2 hakiki, 3 universal, 4 tidak boleh dicabut, dan yang terakhir yaitu tidak dapat dibagi. Artinya kodrat yaitu anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Sedangkan hakiki itu melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa memandang latar belakang kehidupannya. Sedangkan universal yaitu berlaku untuk umum, tidak boleh dicabut, artinya harus ada dalam keadaan apapun. Dan yang terakhir tidak dapat dibagi, maksudnya tidak dapat diwakili, dialihkan, ataupun dipisah-pisah. Fase perkembangan HAM ada 3, yaitu generasi 1, generasi 2, dan juga generasi 3. Generasi 1 yaitu hak sipil dan politik, mengedepankan hak individu seperti hak hidup, keutuhan jasmani, dan juga hak kebebasan bergerak. Sedangkan generasi kedua yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya, mengedepankan hak-hak kolektif, artinya yaitu kontribusi dari negara-negara sosialis yang menomorsatukan pemenuhan kesejahteraan. Dan yang terakhir generasi ketiga yaitu hak atas pembangunan. Hak atas pembangunan ini adalah gabungan dari generasi 1 dan generasi 2 yang dengan tentang hak-hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, dan juga hak atas sumber daya alam sendiri. Prinsip utama HAM yaitu konsep etika. HAM menyatu dalam seluruh aspek kehidupan. HAM berlaku universal atau untuk umum. HAM tidak dapat terpisahkan dengan kewajiban asasi, dan HAM menjadi program internasional, dan juga HAM berkembang sangat dinamis. HAM di Indonesia. HAM di Indonesia terdiri dari 10 hak dan 4 kewajiban dasar. HAM sesuai dengan agama dan budaya. HAM dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. HAM menjadi program nasional, dan juga HAM dibuat oleh konstitusi dan institusi. Lintas sejarah HAM di Indonesia. 1. Kesadaran HAM di Indonesia berawal dari perjuangan melawan kolonialisme. 2. Dimasukkan sebagai materi HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disempurnakan pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di tahun 1999 sampai 2002. Terbentuknya Komnas HAM tahun 1993. Prinsip pokok hak asasi manusia ada 6, yaitu 1. Tidak bisa dibagi atau indivisibility. 2. Saling bergantung dan berkaitan. 3. Universal dan tidak dapat dicabut. 4. Kesetaraan dan non-diskriminasi. 5. Partisipasi dan kontribusi. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab negara dan penegak hukum. Cek hak asasi manusia ada 2, yaitu pemegang hak atau rights holder, artinya yaitu manusia sebagai individu maupun kelompok yang memiliki hak dan wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dan yang kedua yaitu pemangku kewajiban dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Pelanggaran hak asasi manusia yang diperbuat oleh seseorang ataupun kelompok akan mendapatkan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada alinea 1 tentang yang isinya tentang bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan yang kedua yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 34. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat 10, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan,
hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas rasa kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan juga yang terakhir yaitu hak anak. 4 kewajiban dasar yang harus dipatuhi yaitu wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum yang tertulis, dan hukum internasional HAM yang telah diterima di Indonesia. 2. Wajib ikut serta dalam upaya bela negara. 3. Wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Sekian presentasi dari saya tentang hak asasi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.